Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa mulai tahun 2026 semua produk yang diperjualbelikan harus punya sertifikasi halal. Kalau enggak, bakalan dicap ilegal dan dilarang beredar. Tahun 2026 ini adalah deadline bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk melakukan sertifikasi halal produk-produknya. Buat pelaku usaha menengah dan besar, ya udah lewat deadline-nya tahun 2024 kemarin. Jadi kalau misalnya nih kamu tahun depan jajan cilok yang nggak ada sertifikat halalnya, ya artinya kamu makan cilok ilegal gitu. Ya ini semua memang ada dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Produk yang harus punya sertifikasi halal nggak hanya makanan dan minuman, tapi juga obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, barang gunaan nih apa aja maksudnya? Jadi dalam peraturan tadi juga itu disebutkan bahwa barang gunaan ini termasuk penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, alat ibadah, alat tulis, dan bahkan perlengkapan kantor. Jadi produk-produk yang diatur itu memang banyak berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari dan bahkan nggak berasa nyambung atau perlu dikasih label halal gitu. Ya kita udah tahu lah ya, ada sertifikasi kulkas halal, cat tembok halal, kaos kaki halal, deterjen halal, sampo halal, dan masih banyak lagi. Nah, sistem label halal di Indonesia itu sebenarnya mengalami perkembangan juga. Awalnya pada tahun 1976, Kementerian Kesehatan mulai mewajibkan pemberian label pada produk yang mengandung babi. Jadi awalnya cuma dikasih tanda aja nih, ini makanan ada babinya, tulisan labelnya tuh mengandung babi gitu. Jadi bukan cap halal hijau yang kayak sekarang ya. Konsepnya cuma memberi peringatan supaya produk tersebut bisa dengan mudah dihindari oleh umat muslim. Dan lebih gampang dan efektif juga, karena produk yang mengandung babi kan lebih sedikit ya ketimbang yang enggak. Nah, terus baru daripada tahun 1985, label mengandung babi itu diganti jadi label halal. Tapi ini produsen sendiri yang bikin, jadi bukan lewat campur tangan pemerintah. Kemudian tahun 1988, Majelis Ulama Indonesia masuk nih dengan LPPOM-nya yang secara khusus meneliti dan memeriksa kehalalan produk-produk yang beredar. Konteksnya, pada tahun ini emang lagi heboh isu produk makanan yang ditemukan mengandung babi. Nah, MUI dan pemerintah akhirnya bekerja sama dalam penetapan sertifikat halal pada pertengahan tahun 90-an sampai akhirnya pada tahun 2001. Kementerian Agama secara resmi menunjuk MUI sebagai lembaga yang melakukan seluruh pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Tapi semuanya berubah ya setelah ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi sertifikasi halal yang awalnya dilakukan secara sukarela berubah jadi wajib nih. Terus wewenang pemeriksaan kehalalan produk jadi pindah tangan dari MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH tadi. Nah, MUI nggak hilang dari frame ini. Mereka jadi pihak yang ngasih fatwa halalnya. Jadi setelah pemeriksaan oleh BPJPH selesai, hasilnya diserahkan ke MUI untuk dikasih fatwa halal. Baru deh sertifikasi halalnya bisa terbit. Jadi ya ribet ya kedengarannya. Nah, pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya urgensinya apa sih? Apakah masyarakat muslim beneran yang menginginkan ini gitu? Apakah beneran ada tuntutan dari masyarakat muslim untuk disediakan kejelasan label halal pada segala benda yang aku sebut sebelumnya tadi? Atau apakah ini sebuah upaya rekayasa, sebuah upaya agar produsen menambah prosedur birokrasi yang menguntungkan kelompok tertentu? Apakah ya masyarakat muslim kalau belanja sepatu, belanja kerudung, belanja lemari, kulkas, atau perabot apapun, mereka mempertimbangkan ini produk mengandung babi nggak ya gitu? Ini ada label halal MUI-nya nggak ya gitu? Kamu gitu nggak kalau beli lemari atau beli sepatu gitu? Nah, apakah jangan-jangan memang masyarakat muslim di negeri ini se-insecure itu dalam mengkonsumsi produk dan rasa was-was ini kemudian dieksploitasi lembaga yang berotoritas mengeluarkan label halal, atau mungkin sebaliknya gitu? Apakah otoritas ini apakah pasarnya dibuat gitu, bukan dibuat-buat, bukan di-demand gitu. Jadi otoritas ini memberikan himbauan dan sebagainya untuk mengkonsumsi barang dan pangan berlabel halal ya agar produsen tertekan untuk menambah step sertifikasi halal dan konsumen juga tertekan untuk mengkonsumsi yang ada label halalnya.
Nah sialnya, meskipun kita hidup mayoritas muslim ya, di masyarakat mayoritas muslim, yang aku asumsikan kami menghendaki gaya hidup yang halal, dan pemerintahnya juga mendukung ya untuk kita hidup secara syar'i gitu, menjalani hukum syariat, sertifikasi halal tuh masih terasa seperti birokrasi yang mengeksploitasi pengusaha, termasuk pengusaha kecil gitu, bukan fasilitas. Karena kita semua tahu biaya sertifikasi itu kan tidak murah, yang padahal menurut aku pribadi sertifikasi halal itu idealnya harusnya adalah fasilitas negara yang gratis atau mungkin sangat murah gitu dan mudah, karena itu kan menyangkut kepentingan banyak konsumen kalau memang kepentingannya begitu. Nah secara kaidah hukum Islam, secara defaultnya gitu, semua hal itu pada dasarnya hukumnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi semua makanan itu halal terkecuali beberapa hal yang dilarang di Quran. Jadi sertifikasi halal pada segala hal ini membuat ilusi, jadi menggeser realita, menggeser konsep bahwa semuanya itu defaultnya jadi haram kecuali sudah diverifikasi halal oleh MUI. Dan aku rasa keputusan untuk mengkategorikan pangan dan barang non halal sebagai ilegal itu ya tindakan manipulatif ya. Haram nggak haram itu kan adalah kepentingan gaya hidup umat Islam taat gitu. Dan legal ilegal itu urusan menjadi warga negara yang taat. Jadi haram dan halal itu kan urusan moral agama ya, urusan keimanan gitu, urusan menjalankan perintah agama. Sedangkan legal dan ilegal adalah urusan tata kelola negara. Ketika seseorang memilih menjauhi yang haram, yaitu keputusan pribadi berdasarkan keyakinan gitu. Tapi ketika negara menjadikannya ilegal, itu kan berarti ada paksaan hukum yang berlaku untuk semua warga, termasuk bagi yang tidak berbagi keyakinan yang sama. Menjadikan pangan ataupun barang gitu ya, barang non pangan yang non halal terus dijadikan ilegal, itu kan berarti mengubah pilihan moral menjadi alat kontrol sosial gitu. Dan ini manipulatif karena memanfaatkan otoritas agama untuk membatasi ruang hidup masyarakat yang majemuk. Padahal kan tugas negara bukan memaksakan iman, tapi menjaga agar semua warga bisa hidup aman dan adil tanpa dipaksa menjadi soleh gitu. Negara seharusnya cukup mengatur lewat regulasi yang rasional seperti pelabelan, zona penjualan, dan standar keamanan. Nah jadinya kan umat Islam yang taat tetap bisa menghindar, sementara yang lain yang gak dirugikan. Mengharamkan itu kan hak pribadi ya, tapi mengkriminalkan itu kan kuasa negara. Dua hal ini harusnya tidak disamakan dan tidak disetarakan. Makanya itu juga adalah tindakan penyelewengan kepercayaan masyarakat beragama kepada ulama. Terlepas apakah memang MUI itu berisi ulama-ulama gitu ya. Yang ulama itu kan maknanya secara literal itu orang yang berilmu luas dan bijaksana gitu. Atau jangan-jangan itu cuma nama organisasinya aja gitu ulama, supaya jadi organisasi ulama gitu. Ya karena gimana, publik sudah terlalu sering juga mendengar rilis fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tidak mencerminkan ilmu ulama gitu. Ada banyak fatwa ganjil yang gak jelas urgensinya dan gak menyelesaikan masalah apa-apa. Entah useful atau enggak, tapi MUI pernah mengharamkan yoga, mengharamkan golput, mengharamkan BPJS, mengharamkan KB, haram naik ojek bagi perempuan, haram mengucapin selamat Natal gitu. Nah apakah fatwa-fatwa ini bisa jadi acuan universal? Kan tentu saja enggak ya. Dan menurutku banyak fatwa-fatwa terhadap hal yang sebenarnya nggak perlu difatwakan gitu. Hasil fatwa-fatwa ini terlalu subjektif untuk bisa kita implementasikan di komunitas majemuk. Ya sial sekali bagi kita saat ini kan kita berada dalam situasi di mana negara tidak terlalu hadir, tidak terlalu ramah pada pekerja dan tidak ramah untuk membuka usaha ya. Mau kerja, lapangan kerja nggak tersedia banyak gitu, nggak ada gitu. Yang pengangguran berapa, lowongan kerja berapa gitu, timpang. Sudah dapat kerja, pasar kerja pun gajinya kecil-kecil dan berpajak ini itu, mau usaha kecil-kecilan pun ada banyak kayak palakan-palakannya gitu, termasuk keharusan sertifikasi halal gitu, melalui sertifikasi yang biayanya nggak murah dan bersifat memaksa gitu. Pengusaha kecil dan UMKM kan dikasih deadline ya. Nah mengenai apakah boleh memanfaatkan barang yang mengandung zat haram seperti babi gitu.
Jadi waktu zaman Nabi sih waktu zaman Nabi dan zaman sahabat pertanyaan ini ya muncul untuk menentukan boleh nggak sih memanfaatkan kulit babi yang udah kering gitu, udah disamak gitu. Pada masa Nabi Muhammad, para sahabat pernah nanya, apakah kulit bangkai termasuk kulit babi itu boleh dimanfaatkan nggak setelah disamak? Nah, Nabi menjawab kalau udah disamak itu udah dikeringin, ya itu udah suci gitu. Nah, makanya dari hadis ini muncul perdebatan, apakah penyamakan disamak tuh kayak dikeringin gitu ya sampai udah kering gitu. Nah, apakah penyamakan benar-benar bisa mengubah sesuatu yang najis menjadi suci gitu. Nah, kalau di mazhab Syafi'i dan Hambali mereka berpendapat nggak bisa. Karena menurut mereka kalau misalnya dari kulit babi ya najis aja gitu. Ya bukan karena bangkai tapi karena babi itu by itself gitu secara inheren memang najis, jadi nggak bisa disucikan meskipun disamak. Itu menurut mazhab Syafi'i Hambali. Nah, sebaliknya kalau Hanafi dan sebagian ulama Malikiyah, sebagian Maliki itu berpendapat bisa karena karena proses penyamakan itu dianggap mengubah sifat dari kulit tersebut gitu. Jadi hakikatnya berubah, ya, karena hakikat berubah hukumnya berubah. Nah, ini biasanya kalau di fikih sebutannya istihalah gitu atau perubahan zat gitu. Nah, beberapa ulama modern ngambil posisi tengah. Kalau ya memang sudah berubah zatnya ya udah boleh aja dimanfaatkan secara non konsumtif. Seperti misalnya kulit babi jadi buat bahan tas atau sepatu, tapi nggak boleh buat ibadah. Nah, tapi kan kita tahu ya, masyarakat muslim secara umum gitu ya punya ketakutan yang spesifik, yang unik gitu terhadap babi. Bahkan ketika babinya itu sudah tidak dalam bentuk babi ya. Anggaplah ada kuas cat pakai bulu babi atau apa aja lah yang katanya mengandung babi gitu. Sampai-sampai kita tuh perlu reassurance, perlu diyakinkan bahwa kita mau beli sesuatu tuh kita harus yakin dulu ini tuh tidak mengandung babi gitu. Ya ketakutan ini tentu saja irasional ya. Kalau misalnya kita punya lemari di rumah, anggaplah gagangnya itu terbuat dari tulang babi ya, terus apa gitu, terus kenapa gitu. Kalau misalnya kamu pakai sepatu terbuat dari kulit babi, ya apa iya Tuhanmu yang maha kuasa, maha perkasa, maha bijaksana dan maha segalanya itu akan membakar kaki kamu di neraka karena sepatu kulit babi yang kamu pakai gitu. Jadi aku rasa banyak dari kita yang cukup frustasi bahwa masyarakat kita dan pemerintah kita sering melihat hal-hal yang sebenarnya tidak masalah, tapi diadres seperti itu masalah besar gitu, yang benar-benar masalah gitu. Nah, sementara itu yang masalah beneran, yang urgent itu tidak ditanggapi dan nggak dicari solusinya gitu. Pengharusan pelabelan halal bagi makanan dan juga barang gunaan itu kan kalau dijadikan keharusan ya, apalagi sampai ada deadline-nya, itu kan keharusan yang diada-adakan gitu. Yang aku sangat meragukan, aku sangat ragu itu tuh ada demand-nya dari masyarakat muslim. Aku rasa nggak ada dari kami, dari masyarakat muslim yang mendorong MUI untuk menginspeksi semua makanan dan barang-barang perihal halal haramnya gitu. Makanan dan barang yang halal kan adalah yang tidak mengandung zat yang haram gitu, bukan yang ada label halal MUI-nya. Aku sendiri cukup percaya diri bahwa masyarakat muslim kita itu nggak senaif itu dan kita tidak menggantungkan keputusan belanja kita pada inspeksi MUI dan BPJPH gitu. Tapi kamu beneran pernah nggak sih nemu mungkin teman, saudara atau keluarga gitu nemu kenalan muslim gitu yang benar-benar mempertimbangkan kandungan babi pada hal-hal selain pangan gitu. Misalnya di sini ada lampu gitu, apakah tiangnya mengandung babi gitu kan, kayak rantang MBG kan ada babinya katanya. Itu kita khawatir nggak? Atau itu hal yang awalnya sebenarnya kita nggak khawatir, tapi karena ditakut-takutin belakangan, jadi kita khawatir gitu. Ya, yang mana aku curiga ditakut-takutin supaya ada tekanan ambil step verifikasi halal. Dan menurut kamu, apakah MUI dan BPJPH bertindak pada porsinya atau mulai berlebihan? Apakah mereka berpihak pada kebutuhan masyarakat yang
butuh reassurance halal, atau mereka sedang menciptakan demand bagi kelompok mereka sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.